Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi pagi kita semua melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana hari ini kita berada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Peristiwa Idul Adha dan juga peristiwa-peristiwa yang kita napaktilasi dalam ritual-ritual ibadah haji sesungguhnya adalah napaktilas sekaligus memetik hikmah dari apa yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ada banyak di dalam episode kehidupan beliau yang bisa kita ambil pelajaran dan yang ingin kita angkat pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini adalah beliau adalah sosok Nabi yang dari beliaulah kemudian banyak para Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa dua putra beliau yaitu Nabiullah Ismail dan juga Nabiullah Ishaq alaihi wassalam ini adalah dua putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika kita lihat di dalam surah As-Saffat, tepatnya di ayat yang ke-101, Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Yang artinya adalah maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang halim. Halim memiliki makna penyantun. Halim memiliki makna anak yang mengerti unggah-ungguh, anak yang tahu diri, yang akhlaknya baik, attitude-nya baik, dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan bighulamin halim ini adalah Nabiullah Ismail alaihi salam, karena ayat lanjutannya adalah berbicara terkait dengan perintah kurban. Lalu kemudian jika kita lihat di ayat yang lain di dalam surah Az-Zariyat, tepatnya di ayat yang ke-28, Allah menutup firman-Nya di surah Az-Zariyat ayat ke-28 dengan ungkapan wa basyaruhu bighulamin alim. Dan mereka yaitu malaikat memberikan informasi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bighulamin alim, dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu yang pintar, yang cerdas.
Mayoritas ahli tafsir menafsirkan ayat bi ghulamin alim ini adalah Nabiullah Ishaq alaihi salam. Ketika Nabi Ismail disifati dengan halim dan Nabi Ishaq disifati dengan alim, maka bukan berarti Nabi Ismail ini tidak alim dan Nabi Ishaq tidak halim, tetapi yang disebut oleh Al-Quran adalah sifat yang paling dominan yang ada di dalam diri beliau-beliau tersebut. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana sosok Nabi Ibrahim sampai kemudian Allah anugerahkan kepada beliau dua orang anak yang luar biasa, yaitu gulamin halim dan gulamin alim. Maka hal ini kita temukan jawabannya di ayat sebelumnya, di dalam surah As-Saffat ayat ke 99 Allah berfirman, firman-Nya ini adalah mengungkapkan kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas shalihin." Yang terjemah maknanya adalah, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku benar-benar zahibun, yaitu orang yang bepergian, orang yang pergi menuju kepada Tuhanku. Sayahdin, Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk. Lalu Ibrahim terus senantiasa berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang termasuk orang-orang yang salih. Kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim lama tidak dikaruniai anak. Bahkan beliau baru punya anak yang bernama Ismail di usia yang ke-88 atau 86 menurut sebagian pendapat, dan dikaruniai anak yang bernama Ishak di usia sekitar 120 tahun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang bisa kita teladani dari apa yang dilakukan Ibrahim dengan ungkapannya inni dzahibun ila rabbi sayahdin, maka ini menunjukkan totalitas beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang diperintah oleh Allah dia lakukan, sehingga inilah yang oleh Allah dipuji di dalam surah Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan aneka perintah dan juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, maka Ibrahim bukan hanya menyelesaikannya dan menunaikannya, tetapi Ibrahim fa'atammahun dalam bahasa Al-Quran, yaitu menyempurnakan ujian-ujian tersebut dengan selamat dan dengan sukses. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, salah satu yang bisa kita petik hikmah dan kita teladani adalah bagaimana loyalitas keimanan Nabi Ibrahim ini terhadap kepada Allah luar biasa, dan insya Allah inilah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur rahufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala
انكسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.